lain tuh cerita. Benar. Iya, jadi sebetulnya dalam komunikasi politik itu atau dalam dinamika kampanye itu memang ya ada ada momen-momen penting lah ya, blunder-blunder, ada faktor-faktor game changer segala macam. Tetapi dalam kasus Pak SBY, saya ngelihat ya cenderung agak linear lah ya, malah dia bisa memanfaatkan peristiwa politik yang ya kalaupun ada blundernya di Pak Taufik atau Bu Mega ya pada waktu itu, yang advantage-nya buat Pak SBY. Saya ngeliat sih yang putaran kedua itu sebetulnya Pak SBY udah nggak tertahan. Oh gitu ya. Iya kan survei Pilpres pertama kan pada bulan April, putaran keduanya kan bulan Juli gitu. Karena putaran pertama kan ininya tipis-tipis tuh ya. 5 paslon. Dapat pendapatnya 7 kan cuma Demokrat kan cuma 7%. Nah, ini kita bicara presiden atau bicara legislatif. Kalau kita bicara presiden kan kita bicara pemilu legislatif dulu, baru pemilu 3 kali waktu itu. Pemilu April itu legislatif, Juli itu putaran pertama, September itu putaran kedua. Kita belum masuk era pemilihan langsung. Pada pemilu legislatif, Demokrat dapat 7,5%, cuma dikit. Presidensial threshold-nya 5%, otomatis Pak SBY lolos, ya kan? Pada bulan Juli itu bertarung 5 calon, pada bulan September itu tinggal 2 calon. Ya. Nah, memang kenapa Pak SBY itu suara nggak bisa sekali putar karena calonnya 5. Suara tuh betul-betul terpecah ya, betul-betul terpecah. Saya kira 2024 ini kalau calonnya 5 juga Pak Prabowo berat juga menang sekali putaran itu, karena calonnya 3 jadi bisa. Itulah pengalaman penting di Pilpres 2004 yang kemudian ya menjadi jadi dasar lah untuk pengalaman-pengalaman. Yang jelas saya senang sekali karena apa? Karena berhasil membuktikan bahwa survei itu kalau dikerjakan dengan baik ya, artinya sesuai dengan metodologi, dengan objektif, dia bisa memotret realita masyarakat Indonesia. Tadi saya bilang, saya juga deg-degan. Kenapa? Karena ini yakinnya ini apa istilahnya itu? Yakin berdasarkan berdasarkan teori gitu, berdasarkan pengalaman di negara lain kan. Tetapi saya sempat ada keraguan juga mengenai apakah misalnya kemajemukan rakyat Indonesia itu bisa ditangkap nuansanya oleh survei? Karena yang di luar kan nggak ada model kayak kita ini kan. Keragaman masyarakat kita kan nggak seperti ini kan. Yang kedua, apakah rakyat Indonesia akan terbuka bicara mengenai pilihan partai dan pilihan presiden? Karena pada masa Orde Baru kan itu mereka nggak terbuka. Oh ternyata terbuka sekali. Terbuka sekali mereka. Ya. Kan 2024 ini ada juga lembaga survei yang mengatakan kami tidak bisa publikasi hasil survei karena ternyata rakyat itu tidak mau ngomong siapa pilihannya gara-gara takut nggak dikasih bansos. Ya, saya rasa nggak gitulah. Ya pertama yang ngalamin itu lembaga lu doang, lembaga yang enggak gitu kan. Iya. Yang kedua kayaknya sih kalau pengalaman saya pribadi nggak ada kejadian kayak begitu tuh nggak ada. Nah, kita kembali lagi ke 2004. Kan salah satu faktor seorang presiden pasti ingin terpilih kembali kan. Dan pasti dalam 5 tahun dia berusaha mempertahankan popularitas. Nah, kira-kira menurut pengamatan Mas Kodari, SBY bisa mempertahankan popularitas sehingga pada saat periode kedua election dia jadi kandidat yang sangat kuat itu gimana? Pertama dia sih memang tetap figur yang charming ya. Jadi Pak SBY waktu itu 2004 itu seingat saya salah satu alasan memilih kan orang karena ya berwibawa, ganteng gitu. Ya kayak lah Wisnu Sudarsono lah ya. Bukan begitu hanya Bang Yudhoyono. Gitu. Nah, tapi ditambah lagi dengan hal-hal yang lain soal pembangunan dan sebagainya. Tetapi begini, sebetulnya ada dinamika yang menarik. 2008 itu sempat elektabilitas Pak SBY itu anjlok. Nah, tingkat kepuasannya juga anjlok. Waktu itu habis menaikkan harga BBM dengan suatu mekanisme yang agak terburu-buru, nggak ada proses sosialisasi di situ. Tetapi recovery-nya cukup cepat. Salah satunya dengan waktu itu adanya BLT. BLT momentum juga kan. BLT itu ya. Model ini juga. BLT waktu itu ada BLT. Dan intinya waktu itu Pak SBY popularitasnya tinggi sekali lah pada putaran kedua. Tetapi sesuatu yang sebetulnya tanpa BLT pun Pak SBY waktu itu populer. Karena gini, menang itu kan tergantung lawannya siapa, Mas. Nah, itu dia. Nggak ada lawan. Iya. Jadi siapa tuh UFC itu yang
James apa McGregor Conor McGregor ya. Conor itu lagi berjaya dia sebelum ada Khabib kan, begitu ada Khabib liwat dia. Selain memang gaya hidupnya juga udah mulai kendor kan gitu kan dia. Jadi waktu itu lawannya Pak SBY itu Bu Mega, nggak ada yang baru dari Bu Mega saya ingat. Prabowo walaupun berambisi dia belum populer ya. Belum. Waktu itu surveinya dia belum nyetrum lah Pak Prabowo itu, dia waktu itu akhirnya diambil sebagai wakil. Memang pengen jadi calon presiden, tetapi waktu itu dia, ini karena udah lama banget ya, jadi harus menggali memori lah. Jadi mungkin mohon maaf kalau ada banyak hal-hal penting yang terlewatkan. Tetapi intinya waktu itu Pak Prabowo belum terlalu menonjol. Memang surveinya yang tinggi adalah SBY, kemudian nomor 2 masih Bu Mega. Nah, yang nekat itu Pak JK. Iya, itu dia. Pak JK tuh nekat betul itu. Last minute juga kan, Iya, dia karena- jadi capresnya tuh. Iya. SBY mengatakan betul. tidak memilih dia lagi. Betul. Terus terang sebetulnya waktu itu saya ngomong sama Pak JK, bahkan dari setahun sebelumnya, dan saya ngomong 3 kali dalam 3 kesempatan bahwa Pak JK jangan maju calon presiden, saya bilang. Dan jangan berharap calon wakil presiden, karena saya udah membaca Gitu. ya bahwa Pak SBY itu nggak akan menggandeng Pak JK. Iya. Ya, jadi Kalau kalau orang udah bilang lama kalau itu. kalau orang yang bilang kok tahu dukun-dukun ya dari dulu kan coba Pak JK. Info. Iya, kita Infonya banyak. tuh tinggal analisa aja. Iya. Pertimbangan kita kalau komprehensif, kita kenal elit itu kita tahu Iya. lah. Iyalah, kita tahu lah. Bukan cara akses ya. Iya, akses saja. Udah selama akses ke tuh elit politik. Prabowo, Pak Jokowi, Pak Pak SBY dengan Pak JK kan nggak cocok. Udah Lo lama, itu udah. tahu, Banget. Iqbal Yudhoyono tahu. Lihat Pak JK tuh kayak nggak sadar gitu loh bahwa Pak SBY itu nggak nyaman dengan dia. Iya. Pak SBY itu nggak suka. Hah? Waktu itu padahal kan Kenapa nggak nyaman? dianggap pasangan ideal tuh dulu, saya ingat Awalnya, cuma setahun aja. baru. Iya, awalnya. Membuarkan Awalnya kan apa begini, baru. SBY JK itu, Pak JK itu, Pak SBY itu orang politik, hukum, Ya. keamanan, Pak JK orang ekonomi, Ekonomi, ya kan? iya. Pak SBY orang Jawa, Pak JK orang Indonesia Timur. Iya. Tetapi begitu Pak JK itu jadi ketua Golkar, tapi saya kira bukan karena Golkar, memang kepribadiannya beliau itu Iya. menonjol gitu ya, Iya. pengen aktif terus, sehingga hubungan antara SBY dengan JK itu ibarat gas dengan rem. Iya. Yang gas itu SBY, yang rem rem JK. itu adalah SBY, yang gas itu JK. Iya. Jadi nggak nyaman lah Pak SBY dengan Pak Oke, JK oke. itu. Jadi nggak mau dengan Pak JK periode kedua. Nah Pak JK entah dengan alasan apa tetap bersikeras bahwa Pak SBY tetap mau sama dia. Oh. Sampai akhirnya betul-betul Menyatakan tidak. SBY tidak gitu ya dengan Pak Budiono kan. Iya, Iya. Gitu. Nah, Pak SBY waktu itu lagi populer banget sehingga ibaratnya waktu itu kita bilang sama Tunggul Kayu juga menang. Menang Pak Budiono ya. Pak Budiono nonton ya. Ini mereka sih yang nanya nih, kita nanya dari Ini Tunggul Kayu udah dihalusin. Ada lain, waktu itu ada yang lain. Iya, jadi waktu itu Pak Budiono jadi wakilnya. Nah, Pak JK itu ya yang bisa kita katakan dia emosional Iya. untuk memilih maju sebagai calon presiden.